Kita percaya bahwa kita ini orang-orang berdosa. Dan karena itu mestinya dalam kerendahan hati kita mengaku iman kita kepada mengaku dosa kita kepada Tuhan dan sekaligus memohon pengampunan hanya daripada Tuhan saja. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk sukacita di malam penuh berkat, malam penuh sukacita ini. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami berdoa kepadamu oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, kami ditolong supaya bukan saja kami mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang mengambil bagian ini, jauhkan penggoda pencobaan, dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara semua, selamat malam, shalom. Malam hari ini kita akan melanjutkan sebagaimana kita punya seri setelah kita berbicara tentang 7 jemaat di Asia Kecil. Kemudian kita sekarang mulai belajar tentang 10 hukum. Untuk malam hari ini kita sampai pada hukum yang ke-7. Saya berharap saudara-saudara sudah dengar, hafal baik-baik hukum pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Dan sekarang kita masuk di hukum yang ke-7. Semoga saudara-saudara bisa mendengarkan dengan baik dan menjadi bagian yang indah bagi kita semua. Saya baca buat kita saudara-saudara menurut Keluaran pasal 20 ayat 14. Keluaran pasal 20 ayat 14. Firman Tuhan berkata, jangan bersinah. Hanya sepotong anak sah. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi, jangan bersinah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di sini semuanya, shalom. Puji nama Tuhan, dapat lihat ibu-ibu, mama-mama dong ini, bapak-bapak dong, semua kita senang. Bersama-sama dengan teman-teman alumni SMA 1, ini memang luar biasa. Mama-mama banyak. Saya bilang kepada mama-mama dong, coba bayangkan mama-mama pu anak nona dong yang masih SMA. Yang sekarang sudah SMA, coba bayangkan dong. Barang 10 detik sah. Waktu bayangkan kita bisa ambil kesimpulan, seperti itulah mama-mama dulu. Halus-halus, tipis-tipis. Sekarang kan su tebal-tebal dan berlapis-lapis lagi. Tapi ya itulah kita pun perjalanan hidup. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita. Malam hari ini ketika berbicara hukum ke-7, jangan bersinah. Saya mulai dengan perenungan ini dalam pertanyaan untuk pribadi saya sendiri. Sekaligus ini pertanyaan buat kita semua. Kita ini bersinah kok tidak? Tidak usah jawab. Tapi kita renungkan sendiri. Saya bertanya berulang-ulang dalam saya hidup ini, saya hati ini, kita ini bersinah atau tidak? Saya menemukan jawaban bahwa saya ini ternyata bersinah. Saya bersinah ini. Kenapa? Pengertian dari bersinah itu bukan karena kita kena tangkap ada berselingkuh atau tidak. Bukan karena tangkap. Bersinah itu Alkitab memberi catatan yang serius sekali. Bahkan ketika engkau baru melihat dan menginginkannya, engkau sudah bersinah. Nah, kok tiap hari kita dapat lihat ini nona-nona, ibu-ibu dong cantik-cantik semua. Baru dong pakai celana umpan lagi. Wih, itu kekar mana kok kita pun perasaan ini. Dan saya berpikir saya tiap-tiap hari dekat sekali dengan itu perzinahan itu. Bahkan saya mungkin melakukan itu dan itu bermasalah sekali. Hukum ini menjadi sebuah hukum yang serius, saudara-saudara. Dia tidak bisa dipisahkan dari bagian-bagian pertama tentang relasi manusia dengan Tuhan. Tetapi juga relasi manusia dengan manusia sebagai gambaran relasi antara manusia ini dengan Tuhan. Ketika hukum pertama sampai hukum keempat bicara tentang relasi manusia dengan Tuhan, dia langsung masuk di hukum yang kelima berkaitan dengan tadi bicara tentang Tuhan yang mendekatkan diri kepada manusia, yang tadinya tidak diketahui, tidak kelihatan, sekarang dia dekat dengan manusia. Dan pada hukum yang kelima, coba dia delegasikan
Dia titipkan hidup manusia ini melalui orang tua. Apakah kita bisa menghormati orang tua atau tidak? Kalau ternyata yang kelihatan saja tidak bisa kita hormati, tidak bisa kita hargai, bagaimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Dia lanjut di hukum yang keenam untuk orang menghargai kehidupan, karena kehidupan itu sesuatu yang mesti diberi penghargaan dan penghormatan, sehingga kehidupan mesti dijaga, bukan dihilangkan. Maka segala bentuk upaya menghilangkan kehidupan, itu Tuhan tidak mau. Dia mau supaya kita menjaga kehidupan. Lantas di hukum yang ketujuh, dia tahu bahwa manusia itu punya relasi yang sangat personal sebagai suami istri, laki-laki dan perempuan. Dan kemudian sekarang dia mengatakan, jangan bersinah. Supaya relasi yang diikatkan di hadapan Tuhan dan jemaat itu harus sebuah relasi yang kudus. Relasi yang tidak boleh terpatahkan oleh apapun. Dan saya kira ini hal yang paling penting bagi kita semua. Kenapa, saudara-saudara? Bicara tentang bersinah, saudara jangan pikir bahwa itu dia agak berbeda dengan hukum sebelumnya. Jangan membunuh. Kenapa? Jangan membunuh, itu kita mungkin merusak dan menghancurkan satu kehidupan. Bersinah kita menghancurkan dua kehidupan sekaligus. Kita menghancurkan sejumlah orang dan sejumlah hak. Bahkan kita menghancurkan janji kita di hadapan Tuhan. Dan saya kira ini serius. Walaupun hukum ini, saudara, di hukum yang ketujuh dalam Keluaran pasal 20 menegaskan tentang hubungan seksual sebenarnya. Bukan soal perasaan suka terhadap orang lain. Tapi lebih kepada hubungan seksual. Memang ini mesti dijaga. Ini bukan sekedar laki-laki dan perempuan. Karena zaman sekarang ini laki-laki dan laki-laki justru ada ini. Ada nyong yang dia pun nona nyong. Nah ini dong karmana. Nyong dan dia pun nona nyong juga. Woi, kita pusing. Saya berulang-ulang kali bilang begini. Saya kasih nikah satu pasang nikah di Amnuban Timur. Itu yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri dia pun beda. Saya tahu jemaat yang hadir itu bicara tentang beda usia itu. Saya berkhotbah, saya bilang, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu penting itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu dong bakorek-bakorek nanti itu. Nah, itu jadi masalah. Jadi ini persinahan. Orang punya aktivitas seksual itu sudah ditujukan kepada pasangan yang sama jenis. Wah, ini bahaya. Dilakukan pada waktu belum menikah, di luar pernikahan. Lantas kita merusak sesungguhnya hal-hal yang Tuhan kasih dan berikan kepada kita dengan kudus. Saudara-saudara, saya membayangkan saudara-saudara, hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang persinahan, kita masih terbelenggu di soal kalau ada orang yang berselingkuh dan tertangkap, apalagi tertangkap basah, tuh kita merasa itu orang pun berdosa lebih dari semua orang. Kita rasa begitu. Seolah-olah persinahan itu adalah mereka yang tertangkap. Lalu kita yang tidak tertangkap, kita yang diam-diam, itu masih soal dua orang. Belum lagi yang soal satu orang, karena hukum ini juga menyangkut orang-orang pribadi. Di mana mereka membangun imajinasi seksual yang luar biasa, yang mengarahkan kehidupan mereka itu seolah-olah hidup ini hanya aktivitas seksual. Ada yang malam-malam dong belum tidur, dong nonton film. Tahu film apa? Separuh bilang si Unyi lah, separuh film Budi, Iwan, dan Wati. Wah, itu masalah itu. Ada orang yang dia punya HP, dia simpan video-video porno. Ada kok? Baik sudah dia. Nah, saudara-saudara, ini hal-hal yang kita sendiri, tapi kita arahkan perhatian kita pada soal-soal itu. Dan hukum ini melarang sampai titik itu.
Dalam dunia ini, saudara-saudara, saya bayangkan hal-hal di mana aktivitas seksual itu kadang-kadang sudah menjadi kebutuhan yang melebihi segala sesuatu. Orang bisa menghancurkan dia rumah tangga hanya karena aktivitas seksual. Orang kadang-kadang untuk kepentingan seksual ini dia bisa mengorbankan biaya mahal-mahal. Dan dia punya istri dia tidak kasih uang, maka kalau demba itu dia kepumbaya hati. Wih, tertahu ke padahal waktu dia sakit itu bukan mbak yang urus, mama yang urus. Wih, kasihlah kesempatan mama urus diri juga, supaya kita pulang kita lihat mama itu juga kita senang. Jangan sampai kita pulang kita lihat mama tua rambut subah diri semua begini berbicara, aduh mama kenapa mama suka lauk pauk ini? Nah itu juga bahaya itu. Mama dong mesti cantik. Amin kok. Iya. Saya melayani di Sabu. Waktu itu belum menikah orang datang. Kalau lihat saya sementara cuci pakaian di sumur. Dia bilang, Pak Pendeta. Kenapa? Makannya. Saya bilang makannya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu botak tidak betul itu. Kalau hampir rumah pelayan saya sementara sapu rumah. Dia bilang makannya. Makannya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu otak tidak betul. Bapak, kenapa setiap kali kami minta Bapak kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya tanya dong, kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak tidak betul itu yang pakaian kotor di sini dia pergi kawin di sana supaya pakaian bersih. Itu dia otak tidak lurus itu. Kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Sekali lagi hanya orang yang otaknya yang rumah kotor di sini bepi kawin dulu gitu. Karena kita bukan kawin pembantu. Amin kok. Toh pada akhirnya kalau ibu-ibu harus sapu, harus timba air, harus cuci pakaian, itu bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Enak begitu. Supaya ada kesempatan mantuaju urus diri itu. Mantuaju, bagus. Mama sekarang dong beli susu beruang bukan minum sedikit gosok di muka depan. Itu bagian dari urus diri juga. Wih, agak aneh juga ini. Di sini juga ada kok yang orang mau bikin supaya koto imun naik dong gosok di muka ini ya. Baik, nah saudara-saudara, jangan bersinah. Dia tidak sekedar sebuah perasaan, karena perasaan bisa dikelola. Tetapi yang firman ini menyatakan tekanan yang lebih kepada hubungan seksual. Baik di dalam diri sendiri kita punya hayalan seksual ini. Kita ini duduk ini lihat apa-apa. Saya bilang kami bapak-bapak ini kalau duduk sama-sama kok tiba-tiba seorang perempuan cantik masuk itu serempak kami pun kepala langsung belok saya begini. Tapi kalau istri ada di sebelah kok kalau lihat begitu jadi masalah, kepala tetap tapi mata sayang ikut begitu. Nah, itu jadi masalah. Waktu kita lihat apa yang kita bayangkan, itu yang jadi masalah. Karena sampai kita sementara membangun sesuatu di sini. Dan itu bahaya itu. Itu sesuatu yang melanggar ini bagian. Karena Tuhan mau supaya organ-organ seksual itu dipakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Saya bilang kepada banyak ibu-ibu, nona-nona. Saya bilang kepada orang. Waktu kan saya dengar om di luar. Dong berdiskusi. Boleh kok tidak? Yang nona-nona, yang ibu-ibu pergi gereja pakai pakaian yang mini-mini. Saya dengar dong bilang boleh. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati dan bukan melihat pakaian. Waktu khotbah saya bilang, boleh kok tidak pakai pakaian mini-mini pergi gereja? Dong bilang boleh. Yo, kenapa? Karena Tuhan melihat hati bukan melihat pakaian. Saya bilang betul. Tuhan melihat hati bukan melihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini melihat pakaian dan bukan melihat hati. Kamu kira kamu sendiri dan Tuhan? Atau kamu mau pi Tuhan sekarang? Kamu duduk di situ itu
Dan pakaian begitu itu saya pikiran. Tidak lihat salah, lihat juga. Akhirnya ini bahan khotbah dong jadi kabur di sini. Wih, itu bahaya itu. Jangan bawa kami masuk di dalam pencobaan. Mau kas takut apa? Pakai pakaian, pakai yang baik-baik satu. Karena wih, ini barang di dunia sekarang ini. Sekarang saya lihat di toko-toko itu kalau celana yang tidak terobek harganya lebih murah dari celana yang terobek. Dunia sudah jadi apa sebenarnya? Ini jadi masalah ini. Nah saudara, bukankah itu kemudian membawa kita pada pikiran-pikiran yang kemudian membuat kita membayangkan malam tidak tidur, bola, balik, segala macam. Wah ini bahaya ini. Amin kok. Kenapa? Karena roh memang penurut tapi daging lemah. Coba angkat tangan yang dia pun daging semula lemah. Saya kira itu catatan yang serius. Nah, saudara-saudara, saya bilang ini karena apa saudara-saudara? Kita manusia, daging ini Tuhan mau hukum ini sangat positif supaya kita menjaga kesucian dan kekudusan. Karena itu saudara-saudara, latar belakang dari hukum ini mengatakan bahwa karena kita dekat sekali dengan godaan-godaan seksual, baik secara pribadi atau dengan seseorang atau diketahui oleh orang lain, maka hukumnya mengatakan begini. Kalau saudara terlanjur membayangkan hubungan seksual dengan seseorang, minta ampunlah kepada Tuhan. Jangan waktu membayangkan ini hubungan dengan orang berusaha kopi kastodi, aduh, Susi tahu kosong deh. Malam-malam beta mimpi Susi. Wih, itu jangan. Itu kita bawa. Itu nanti Susi tanya, mimpi apa bu? Itu dia pun cerita tambah panjang lagi. Jadi stop sudah kalau sendiri nah dia. Yang kedua, kalau seandainya ada relasi dengan seseorang dan relasi itu telah membuat kita melakukan hubungan seksual, minta ampunlah di antara kamu berdua dan minta ampunlah kepada Tuhan. Itu hukum bilang begitu. Oh, ini kita salah nih. Kita jaga baik-baik supaya kita jangan jatuh di sini. Jangan jatuh sih. Karena tadi yang pertama, kadang-kadang orang tidak tahu apa-apa, tapi kita nih yang ada suka memati dan dia kok hampir-hampir tiap hari dia foto. Saya duduk di mana kita foto. Nah foto sekarang ini kan bisa dorang duduk sanjung kita dari sini kok. Wih, ada kok yang dia bab tua hanya foto terus. Jaga itu bab tua dong kok ya. Nah, yang kedua, kalau di antara dua ini ada satu orang dengan orang lain. Mestinya, saudara-saudara, kalau kita menyadari itu, minta ampunlah di antara kita dan juga kepada Tuhan. Tetapi kalau kemudian ini yang ketiga, telah menjadi skandal dan diketahui oleh semua orang. Dia lebih, tuntutannya adalah minta ampunlah kepada Tuhan, minta ampunlah di antara kamu, tetapi sekaligus minta ampunlah juga di hadapan jemaat. Wah ini bahaya nih. Kenapa? Karena dengan hal yang kamu lakukan telah menodai sebuah persekutuan di dalam jemaat. Telah menodai persekutuan di dalam jemaat. Nah ini saudara-saudara, saya membayangkan ini sebuah tantangan yang serius ini. Hal seksual itu hal yang menikah itu bukan hanya untuk kepentingan seksual saja, tapi itu barang terlalu sensitif. Banyak orang sulit untuk menjaga itu. Dulu kalau Pak almarhum Pak Fobia bilang begini, kalau don dua belum menikah, kasih dekat sendon dua, ada setan di situ. Tapi kalau don dua sudah menikah, kok kas bajau don dua, itu juga ada setan di situ.
Jaga baik-baik supaya setan jangan kuasai amed orang. Supaya mereka tidak jatuh dalam berbagai-bagai persoalan. Nah, saudara-saudara, seberapa kuatnya ini barang. Ada orang-orang yang sengaja dibuat untuk tidak melakukan aktivitas seksual. Itu terjadi di zaman dulu. Ketika orang-orang yang menjadi pengawal-pengawal raja itu, mereka harus dikebiri. Supaya ketika raja pergi perang dan jaga raja pu istri, nah jangan ganggu-ganggu karena non sedikit. Ada yang memang oleh Tuhan mereka telah dibuat untuk tidak kawin. Tetapi ada orang yang dikaruniai untuk kawin. Maka Paulus menasihatkan, baiklah lebih baik kamu mencari masing-masing dan di pasangan. Masing-masing dan di pasangan. Supaya apa? Supaya kita tidak terbakar oleh nafsu. Masing-masing secara sah, secara legal harus melakukan. Saya kira nasihat ini juga serius bagi anak-anak muda. Ada banyak anak muda juga ikut ini siaran. Saya mau kasih tahu. Alkitab mencatat dengan baik. Kita punya apa ya? Semacam tahap-tahapan menuju pernikahan. Kalau kita belajar dari kitab Kejadian pasal 2 dikasih tahu. Untuk sampai menikah harus melalui tahap-tahap ini. Pertama, meninggalkan orang tua. Harus meninggalkan orang tua. Meninggalkan orang tua itu sangat berkaitan dengan satu, umur secukup. Baru meninggalkan orang tua. Umur ini menggambarkan kematangan. Karena kita akan berjumpa dengan satu orang yang dari latar belakang keluarga yang beda dengan kita. Dan itu sulit sekali kalau harus matang. Bahkan belum tentu seumur tua justru matang juga. Tapi minimal umur sebisa. Tidak mungkin umur 9 tahun terus kesebihan bapak mama. Saya tinggalkan dulu ini. Woi itu berat. Yang kedua. Meninggalkan orang tua karena dari segi finansial. Pendapatan itu dia sudah ada. Karena kalau sudah menikah saya cinta itu tidak cukup. Saya omong kepada anak muda dan bilang. Siapa bilang nikah itu enak. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu sudah habis. Itu tinggal dia pulai basah. Itu kita badedek setiap hari itu. Jadi mesti ada odoi. Kenapa harus ada uang, saudara? Karena siapa yang terlalu sayang, terlalu cinta dia pu istri, anak, terus dia cari orang Cina satu dia Aci. Aci tahu kok tidak. Kenapa? Saya terlalu sayang, terlalu cinta saya pu istri, anak. Kok? Iya. Jadi susu sotos doaci. Tidak bisa. Beli. Susu yang 400 gram itu anak yang badan bagus. Dia minum paling lama 3 hari. Itu mesti beli. Jadi cinta bukan satu-satunya untuk pernikahan itu hanya cinta. Makan itu cinta itu. Jadi langkah pertama meninggalkan orang tua. Sebegitu pentingnya itu pernikahan. Sampai orang tua pun kita tinggalkan untuk seorang pasangan. Kedua, bersatu. Setelah meninggalkan orang tua itu bersatu. Bersatu itu ada 3. Bersatu secara adat, bersatu secara pemerintah. Kenapa bersatu secara adat? Karena kita orang tahu adat semua. Makanya orang Sabu itu ada Ihikenoto. Terus kita ada terang kampung, ada masominta, segala macam. Yang kedua, meninggalkan bersatu secara pemerintah. BS itu pencatatan. Harus dicatat di negara Republik Indonesia bahwa di kelurahan ini ada satu kakak miskin dia pun nama ini. Supaya besok-besok ada bantuan dia juga dapat. Jangan sudah tidak tercatat lagi dia pide mulai di hanya gara-gara bantuan. Tidak boleh dicatat oleh negara. Yang ketiga, bersatu secara agama. Karena kita orang beragama. Bersatu secara pemerintah itu karena kita orang Indonesia. Bersatu secara agama karena kita orang beragama. Makanya ada pengakuan dan janji kita yang mengikat kita dengan pasangan kita. Tapi mengikat kita juga dengan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan perzinahan itu. Kita merusak ini dua-dua relasi ini. Dan saya kira itu catatan yang butuh direnung. Kenapa? Karena saya secara pribadi saya membayang saya berzina terus-terus ini.
Saya mungkin lewat bagian firman ini menjaga hati kita untuk memperbaiki hidup ini lebih baik. Itu catatan kedua. Yang ketiga, tahap yang terakhir itu adalah telanjang. Laki-laki dan perempuan itu telanjang tapi tidak merasa malu. Karena mereka berdua telah menjadi satu daging. Satu telanjang bagi satu. Karena mereka telah menjadi satu daging. Suami telanjang bagi istrinya, istrinya telanjang bagi laki-laki itu. Satu telanjang bagi satu. Bukan ini hari telanjang di sini, besok telanjang di situ, lusa telanjang lagi di situ. Hai, ini sudah salah ini. Jadi satu bagi satu itu cukup. Kalau lebih dari itu sebuah persilahan. Kita menggumuli itu terus menerus. Media sekarang terlalu terbuka. Anak-anak kita nih mau cari apa ya? Misalnya mau cari informasi apa kok di YouTube kok di Google. Kita baru mau ketik, misalnya cari apa ya? Cari apa? Coba kasih tahu kita cari pencarian. Baju kos. Baru mau ketik baju kos. Iklan obat kuat. Tiba-tiba muncul di situ. Jadi kita yang sebenarnya tidak mau cari obat kuat, langsung kemudian lihat ini obat kuat. Belum obat kuat dan serentetan dia pun lain-lain. Nah kita pun anak dong sekarang, kan sekolah pakai yang online. Dong ada di dalam kamar, ma boto son tahu dong ada menjelajah pi mana. Boton ju son tahu. Nah saudara-saudara, saya kira ini hal yang serius sekali. Penting sekali bagi kita. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan, saya merasa sekali saya adalah orang-orang yang ternyata tidak baik di sini. Berzina karena pikiran kita, kita lihat orang satu ini. Apalagi sulit itu itu maksud apa? Itu yang tidak lama dulu. Itu bisa jadi masalah. Jangan berzina. Tuhan mau supaya kita menjaga. Kenapa? Persinahan itu kemudian orang bertanya begini, Pak Pendeta, kenapa orang menjadi berzina dari orang lain? Dia mencari kepuasan seksual dari orang lain. Saya kira dia punya beberapa alasan. Alasan pertama, ada orang yang ingin mendapatkan sesuatu kepuasan yang lebih. Bahasa yang paling sering kita dengar itu adalah makan sayur kangkung terus nih jubos sanang. Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong. Makan sayur kangkung. Wih, seksual ini bukan soal sayur kangkung kok, pates kok, daun ubi kos, acar. Istri ya istri sudah. Terima sudah. Kalau kita rasa dia mau ke artis satu, nah pitanya ame itu artis lupa pakai hembodi apa, minyak wangi apa, pulang sikat mantua sudah dari kaki itu. Asbarisi sampai mengkilat di atas, semprot itu, artis sudah mantua. Jadi sudah. Kedua, ada kemungkinan saudara-saudara kita membanding-bandingkan kita pu istri dengan orang lain. Di titik di mana kita mulai membandingkan, itu kita hanya akan melihat kekurangan dari pasangan. Waktu kita mulai banding, itu kita hanya menemukan kita pu istri pun kekurangan. Tidak tahan bertahan di situ, nanti kita waktu banding-banding tuh tidak enak sekali. Mama-mama ada banyak di sini, saya mau tanya dulu. Kalau suami banding kita dengan ibu-ibu lain, senang kok. Wih, sonde. Kita baru pulang terus bab tua bilang begini, Mama, iya, kenapa Mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Wih, botol mati. Barani bilang, kenapa tidak sama dengan ibu sebelah? Lu pindah di sebelah toh? Wih, tapi botol juga mesti bye-bye. Kadang-kadang ini barang, saya bayangkan ada dua kerusakan dalam kita pu hidup ini. Kadang-kadang bulan Oktober itu botol saat hati. Kadang-kadang kau tembor mau sonto istri sedikit dia bilang, kok ada panas begini ini lu. Wih, nak kau suka nahar di begitu kau mau karmana lah. Ini mama-mama dong ini juga aneh.
Kalau pi pasar dong cantik-cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus. Dorang, pokoknya mengkilat. Padahal di pasar dong ketemu orang lain. Penjual sayur, penjual ikan, tukang ojek. Di rumah, dong hanya pakai daster. Itu pun terobek di sini. Terus kita bilang, mama kenapa tidak bisa pakai yang baik? Kok hanya di rumah saja? Woi, ini bahaya. Jadi mama-mama ingat, mulai besok di rumah itu pakai jas. Nanti mau pi pasar baru pakai daster. Langsung terus pi rumah sakit. Itu pasti ada masalah serius itu. Ini berat, saudara-saudara. Kenapa? Karena hidup ini kita diperhadapkan pada hal-hal. Tiap hari kita ketemu perempuan. Perbandingan laki-laki dan perempuan beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu adalah satu laki-laki itu berbanding 7 perempuan. Berarti yang paling banyak kita lihat itu laki-laki kok perempuan. Perempuan. Di pasar yang paling banyak kita lihat perempuan. Di kantor yang paling banyak kita lihat perempuan. Di gereja yang paling banyak kita lihat perempuan. Berat. Ini botong mus jaga mata, jaga hati, jaga segala macam, jaga betul-betul. Apalagi kalau mama dong sululur habis itu. Kincang. Itu berat buat kita. Nah, saudara-saudara, saya kira ini catatan yang penting bagi kita semua. Sangat penting. Untuk kita menjaga itu kekudusan hidup dalam hubungan sebagai suami istri. Atau kalau bukan suami istri sekalipun, yang belum menikah dong itu mesti menjaga juga. Jaga baik-baik gitu. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa ini. Kita tidak jatuh di dalam dosa persinahan ini. Tuhan tidak mau itu bagi kita. Masih banyak kesempatan bagi kita. Masih ada kesempatan bagi kita. Saya kira saya juga belajar di sini. Bapak Ibu semua yang mengikuti ini di tempat masing-masing. Kita juga belajar bersama. Untuk menjaga kekudusan. Jaga baik-baik. Supaya kita aman Saya rasa dengan media yang terbuka nih, grup-grup WA yang paling banyak itu grup WA anak SMA. Itu grup reuni itu. Itu tiap hari mau reuni, tiap hari. Omong apa yang tidak habis. Kadang-kadang itu saya bilang begini, kalau sudah menikah itu banyak hal berubah. Biar kita kawan akrab. Tapi mam tua suka ingat teman-teman mau ketemu nanti ibu bilang sabar saya kasih tahu saya punya suami dulu. Kok kasih tahu saya kita kawan akrab ini? Oke. Papa ketemu kawan Oke. Pergi ketemu. Itu pergi malam 20 menit. Bab tua su WA. Bab tua su SMS. Sepotong saja pukul 5 tapi penuh arti. Tidur di situ kok. Beta suruh anak-anak dong bawa bantal. Kalau bab tua su omong begitu berat. Begitupun kami bapak-bapak. Bapak-bapak ini sudah menikah biar teman akrab panggil. Kita ketemu dulu. Sabar beta kasih tahu mai tua dulu. Kasih tahu ibu dulu. Kok takut istri kok? Tidak. Justru saya hargai istri makanya saya mesti kasih tahu. Terus kita kasih tahu, mama, saya ketemu kawan dulu. Mam tua bilang, siapa lagi? Kawan. Cepat Ingat, soal macam-macam Kita pergi. Sampai ini baru 20 menit mam tua su telepon. Ting. Itu ambil salah. Tidak ambil lebih salah. Kalau kita sampai ambil
itu mam tua hanya ucapkan 3 suku kata. Teneneng, teneneng, teneneng. Pas kita ambil mam tua langsung bilang, di. Kita pun kasih tahu, ini mam tua cek posisi nih. Kita belum ngomong mam tua bilang, deng. Ini cek yang sampai mantan ada itu di sekitar situ. Terus kita pun ngomong mam tua langsung bilang, oh, tutup. Jadi hanya di, deng, oh. Langsung tutup. Dia hanya di, deng, oh sama. Itu kekuatannya sama dengan bersedia, siap, lah. Langsung pulang. Nah, karena itu saya kira salah satu hal yang menolong kita supaya kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai hal itu. Ingatlah kasih yang mula-mula. Bahwa kita mengagumi orang lain itu adalah. Ada. Pasti kita nih kan kagum sama orang gitu. Kan tidak apa-apa kita kagum orang. Tapi jangan kemudian dia melahirkan persinahan di situ. Jangan. Jangan sampai di situ. Ini ingatlah kasih mula-mula. Ada satu ibu. Dia bilang dia pun suami, Papa, Papa kenapa tidak ke dulu-dulu? Kenapa? Bapak dulu tuh terlalu baik. Sedikit-sedikit Bapak suka ajak makan. Traktir. Sedikit-sedikit Bapak suka pakai cincin. Sedikit-sedikit Bapak datang tuh biar Mama tutup mata sayangnya. Woi, kasih pakai. Taruh bunga di telinga. Kenapa Bapak sekarang sudah tidak begitu? Bapak sudah berubah kok. Terus bab tua bilang begini. Mama coba Mama pikir. Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan lah Mama. Coba Mama pikir dulu. Woi, masa sudah dapat ikan? Oh jadi dari tadi Bapak umpan-umpan sah? Sudah Mam tua simpan Bapak di hati, dia diam-diam. Malam mau tidur, Mam tua masuk kamar tidur, kunci pintu. Bab tua datang ketok pintu. Mama, Mama, kenapa? Buka pintu dong. Mama, lu tidur di luar sana. Mama, kok kita suami istri? Jawab tua, Mam tua bilang begini. Bapak, coba Bapak pikir baik-baik. Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Coba Bapak pikir. Soalnya ada nelayan yang mau tidur dan dia pu ikan. Jadi harusnya kasih yang mula-mula tuh yang botong kembangkan kembali toh. Kembangkan baik-baik supaya kita tetap aman. Beta lihat yang orang tua di sini ini su aman kan su lewati semua ini su umur 51 ke atas jadi botong yang masih muda air ini. Air tergenang ini. Ini yang seringkali kita lihat yang penting ada napas kita pun pikiran su ke mana-mana. Jadi jaga supaya kita tidak jatuh dalam berbagai hal. Untung baik kok pandemi ini buat kita jaga jarak. Jadi agak baik. Kalau soalnya kita di mana-mana tuh kebaten desa. Menjaga jarak inju baik. Saya bilang dia anak-anak muda dong ini. Ini anak muda dong ini. Malam minggu begini copi cek dari Teddy sampai Lasiana itu. Dong pacaran karmana sampai dong masuk di bawah lubang batu dong di dalam. Saya tanya dong, rahasia negara apa yang terlalu? Sampai kamu ngomong harus di lubang apa ini? Kepiting dong di lama-lama kepiting dong demo sang kamu semua ini karena di situ. Ya saudara-saudara, apalagi dong di situ ini dong pakai celana apalagi? Umpan. Saya selalu sebut itu celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya. Apakah ini dia pakai dia adik pun celana? Atau mungkin ini dia pun celana waktu SD dulu? Atau mungkin dia orang susah jadi hanya bisa beli ame kain sepotong. Kita bertanda tanya. Hai saudara-saudara. Kita jaga. Saya terkoreksi juga dari ini firman. Kita semua yang lain-lain. Apalagi kita laki-laki ini. Mama dong su tua su aman sudah. Kita tidak aman.
Kita dalam berbagai-bagai goncangan. Jadi kita minta Tuhan, kita berdoa supaya kita tetap menjaga ini. Supaya semua baik, semua aman, semua lancar. Itu saya kira ini hukum yang baik bagi kita semua. Jangan bersinah. Kenapa? Tadi Om Pendeta Jeffrey kasih tahu saya. Ini kan relasi suami istri itu adalah relasi seperti gambaran Tuhan dengan manusia. Tuhan mempelai laki-laki, manusia mempelai perempuan. Siapakah dia yang muncul di padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Kisah tentang bangsa Israel berjalan 40 tahun. Waktu mereka lapar Tuhan kasih makan, waktu mereka minum Tuhan haus Tuhan kasih minum. Malam-malam Tuhan jadi tiang api, siang-siang Tuhan jadi tiang awan. Tuhan jaga mereka tidak ganti pakaian selama 40 tahun. Tidak robek. Bayangkan Tuhan jaga terlalu. 40 tahun tidak ganti pakaian. Saya bayangkan saya pun ini kalau 2 hari tidak ganti. Barat. Ini dong 40 tahun. Dong pakai sepatu. Selama 40 tahun dong pun kasut tidak rusak. Kaki tidak rusak. Kita tidak jalan piman mana kaki pica-pica. Dong tidak rusak. Tuhan jaga dorang betul. Seperti mempelai perempuan taruh kepala pada pundak kekasih. Ngerasa apa? Nyaman, aman, damai, terlindungi. Dia bisa menyanyi. Berada di pelukanmu, mengajarkanku. Mantap gitu. Ibu-ibu kalau taruh kepala di bapak pun dada begini rasa apa coba? Damai. Biar bapak tua pun dada rata sah. Tetap kita rasa damai. Surat alai bintik-bintik putih lah. Tetap kita rasa itu. Ada kebanggaan di situ. Ada kebanggaan. Bapak-bapak donju sosot kali mesra sedikit emang tua dulu. Tapi kita kalau semenikah ini banyak berubah. Saya berkhotbah tanggal 1 Januari di WSA saya bilang, sunika su berubah. Waktu belum menikah itu kita bisa datang, kita bawa bunga pakai sembunyi di belakang. Dengan romantis sekali sambil berlutut dan kita bilang, I love you. Itu belum menikah. Su menikah waktu pulang dia bawa bunga pepaya. Terus dia angka buang di atas itu, tumis kalau makan. Tadi dengan kawan reuni dong kita sumakan habis. Belum menikah itu, yang perempuan belum jatuh, kita tangkap. Kita belum menikah itu, mama dan coba-coba terantuk di batu. Itu kita bisa marah batu. Kita bisa tuh, batu, batu. Itu belum menikah. Sumenika mam tua jalan kok terantuk sedikit kita bilang, kau taruh mata di mana? Dasar tanganga. Wih bayangkan itu. Belum menikah. Tadi mama belum jatuh kita tangkap. Kadang-kadang kita minta tolong. Non, yo jatuh do, mau tangkap. Ini belum nikah. Sunika naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh. Bapak ambil motor lupa ambil mama. Mam tua protes bapak karena kau lebih pikir motor dari saya. Mam tua bapak tua mama minta maaf saya minta maaf. Mama sulunas sama motor ini. Motor masih 18 kali di dealer ini. Jadi ada yang berubah dalam kita hidup. Kita biasa-biasa saja mam tua dong. Jadi ini pulang omong ame sedikit kok. Saya biasa bilang, bapak-bapak ini jangankan yang jauh-jauh. Terima kasih saya tidak. Mam tua su bikin kopi setengah mati kita tidak terima kasih. Tidak terima kasih. Tapi kalau kita pi warung kok makan itu subayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang sampai janji, Mbak, besok saya datang lagi. Itu setelah pulang, omong bapak deh. Jadi mulai besok malam, ini setengah malam toh. Besok pas makan, coba mama siap habis, coba bapak bilang, Mama, terima kasih. Oh, itu mam tua pikiran. Pasti mam tua bilang, mam tua punya perasaan itu hanya lari pi 2. Pertama, tahu roh apa su naik di mam tua ini.
Sampai terkuju Baptua su terima kasih. Yang kedua, dan sampai Baptua pikir begini, mangkali ini su hari terakhir. Jadi Baptua su terkuju, bye-bye jadi. Karena itu saudara-saudara, saya kira tidak pernah kebetulan Tuhan ini menempatkan suami istri antara kita. Son boleh ada yang ganggu, soalnya boleh. Jangan berpikir isi di dalam kotong punya pikiran, perasaan semua ini tentang kebaikan dari itu. Namanya manusia itu pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Tapi jangan isi dia pun kekurangan sah. Hitung dia pun kelebihan. Kelebihan berat badan, kelebihan itu kita hitung lebih baik daripada kita ini kadang-kadang sukar mana. Menikahlah. Yang belum nikah ini mau kasih tahu. Menikahlah dengan manusia yang ada di dunia. Jangan manusia yang ada di kita pu otak. Karena semua manusia yang ada di dunia pasti ada kekurangan. Kalau manusia yang di kita pu otak itu kan kita mau dia pu mata begini, dia pu perut begini, dia pu bibir begini, dia pu suara begini, dia pu betis begini. Dan itu tidak ada. Tidak ada. Nah, karena itu saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini semoga mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Sama kita belajar juga ya, kita saya secara pribadi saya terkoreksi dengan firman ini. Semoga ini pun menjadi bagian kita semua. Kita belajar dan kasih tahu kita pu anak-anak, kita pu adik-adik dong semua. Saya baca satu artikel yang menarik. Jadi untuk usia remaja, usia belasan tahun, terutama di usia 14 sampai 19 tahun, rata-rata anak usia 14 tahun sampai 19 tahun di atas 70% telah melakukan ciuman pakai bibir di antara dong punya. Sudah sekitar 60% dari responden telah melakukan hubungan seks. Saya kira itu serius bagi kita. Ketersediaan orang tua dalam waktu dan lain sebagainya itu penting. Bukan ketersediaan fasilitas semata. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan kami belajar hukum ketujuh, jangan berzina. Kami terkoreksi dan kami mohon Tuhan menolong kami. Kami tahu Tuhan, bahwa tidak segampang apa yang kami bayangkan, tetapi juga tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Biarlah kekudusan daripada rumah tangga dapat menjadi bagian yang terpelihara di dalam hidup kami. Terima kasih banyak. Semua kami yang mengambil bagian di sini Tuhan berkati. Semua kami biar menjadi bagian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pergumulan kami Tuhan memberkati. Apapun yang terjadi, biarlah bersama Tuhan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang putus asa, Tuhan berikan harapan. Yang ragu-ragu, Tuhan berikan iman. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih. Istirahat kami malam hari ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Kesempatan beribadah besok biar kami dapat pakai dengan sebaik-baiknya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian malam penuh berkat malam hari ini. Terima kasih buat kita semua yang sudah ada di sini. Terima kasih. Shalom. Semua yang mengikuti di rumah, terima kasih banyak. Salam hormat, salam damai sejahtera. Bersama-sama dengan teman-teman TYM, bersama-sama dengan alumni SMA Negeri 1 Kupang yang begini banyak. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Bersyukur untuk keluarga toko yang telah memberikan tempat dan segala fasilitas untuk kami bisa ada di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa besok malam saudara-saudara, jam 10 malam bersama saya Pendeta Yandi, kita hukum yang ke-8. Hukum ke-8 apa lagi? Pokoknya nanti hafal ulang hukum yang ke-8. Biar itu menjadi bagian kita semua. Kita kasabi 10 hukum, kita pindah ke 10 tula lagi. Kita belajar satu-satu dan biar itu jadi sukacita buat kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam hormat, salam damai sejahtera. Sampai jumpa besok malam. Ingat,
Jangan lupa besok pagi ibadah. Orang lain di tempat lain saya mau ibadah susah setengah mati. Kita agak susah untuk beribadah padahal ada tempat. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Salam.